Kita mengikuti kehangatan berpolitik, makin tinggi suhunya. Tapi kali ini kita akan menyoroti statement Pak JK yang kok terkesan jadi provokatif dalam suasana yang menghangat ini gitu. Ini akan menjadi presiden tidak baik kalau diterus-teruskan gitu. Kami ini orang-orang yang jauh usianya di bawah Bapak ini kan sangat hormat dengan Bapak. Bapak itu Wapres 2 kali, ya, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Ketua PMI yang tidak tergantikan gitu. Senior, politikus senior, pengusaha sukses, keturunan terhormat. Ini harus dijaga Pak marwahnya. Jadi nggak boleh itu semuanya sirna menjadi sirna karena nafsu yang Bapak paksakan untuk mendukung seseorang atau punya ambisi lain tentang kekuasaan yang masuk pada fase penggantian kepemimpinan Pak Jokowi ini. Jadi kita mengadakan pemilu kan sudah dari sejak tahun 55 Pak. Jadi kan sudah harusnya belajar banyak dari kekurangan-kekurangan itu. Nah, yang kami catat adalah Bapak ada 4 atau 5 kali statement Bapak di bulan Mei ini yang menjurus kepada provokasi itu. Yang tanggal 15 Mei Bapak menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia itu 50% dikuasai oleh etnis Cina, gitu. Yang jumlah populasinya cuma 4,5%, ya kan? Nah, ini sebenarnya Bapak klaster menjadi kayak klaster etnis. Jadi seolah-olah etnis tertentu, keluarga kita yang beretnis Cina ini begitu luar biasanya menguasai ekonomi Indonesia. Nah, salahnya di mana gitu? Kalau mereka giat, mereka fokus, mereka bekerja dengan ulet, ya mereka yang berhasil gitu. Kan nggak ada yang salah gitu. Apalagi kalau kita lihat dunia sekarang pun sudah dikuasai oleh Cina ekonominya. Dari ujung ke ujung dunia ini kita akan ketemu terus barangnya produksi Cina gitu. Jadi itu harus diakui. Di sekitar kita saja tidak ada yang bisa lari dari situ, ya kan? Nah, ini harusnya disadari bahwa sebuah proses keuletan yang menghasilkan gitu. Jadi jangan itu dijadikan keirian terus dikompor-kompori gitu. Di tahun 2020 bulan Juni Bapak juga pernah mengatakan bahwa 10 orang kaya Indonesia cuma 1 yang Muslim. Klasternya waktu itu adalah klaster agama. Tidak ada urusan kaya miskin itu menyangkut agama, ya kan? Sekali lagi ya siapa yang ulet, ya siapa yang jadi. Wong agama itu juga mengajarkan itu. Tidak kurubah nasib satu kaum kecuali dia sendiri yang berubahnya. Ya kita yang berubah. Gitu. Jadi jangan salahkan orang lain. Ini tidak baik, sangat tidak baik. Di posisi Bapak seperti sekarang sebagai orang yang terhormat dan sebagainya itu. 18 Mei Bapak mengungkit Ahok lagi. Bahwa Ahok itu berbahaya, bisa memecah belah. Bapak kurang puas. Ahok dipenjara 2 tahun. Tuduhan penistaan agama. Padahal itu fitnah semua kan. Ya kan? Demi memenangkan Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta. Dan berhasil waktu itu. Apa yang terjadi? Jakarta hancur, Pak. Cuma dapat sumur resapan kita di tengah jalan. Ya kan? Dana hampir 500 triliun APBD. Dapat puskesmas 1 aja kata orang. Yang lain janji palsu semua. DP 0%, OKOC, apalah yang katanya itu. Nah ini kalau ini di-framing terus mau diangkat menjadi presiden. Nauzubillah min zalik, Pak. Nauzubillah min zalik. Ini jangan sampai terjadi. Karena ini sangat membahayakan. Kita tahu semua kita punya rekam jejak. Jadi ini harus dijaga. Kapan? Ada lagi? Bapak punya statement tanggal 18, ini 19. Bapak menyebut ada proyek kesayangan Jokowi harus dievaluasi. Proyek yang mana? Proyek yang mana yang disayangi Pak Jokowi? Semua Pak Jokowi menyayangi proyeknya yang dibangun di Indonesia untuk rakyatnya ini. Tidak ada sama dia proyek kesayangan. Ada bendungan yang dibangun 30 bendungan, perbaikan yang lain, tol dan sebagainya. Tidak ada. Kalau IKN itu mau digagalkan, kenapa? Karena nggak kecipratan
bagian di situ gitu. Anies juga mengatakan kan bahwa pembangunan jalan tol, jalan selama periode Pak Jokowi tidak lebih baik dari zaman Pak SBY. Ngimpi loh, Nis. 360.000 kilometer Pak Jokowi itu sudah membangun jalan, termasuk jalan desa. Pak SBY terkenal presiden mangkrak, kan sudah tidak bergelar beliau gitu. Itu kalau nggak ada faktanya tentang kemangkraan itu kan nggak disebut rakyat seperti itu. Jadi Pak JK itu sayang Pak kalau ini Bapak terus-teruskan di dalam suasana politik seperti ini, ya kan? Tanggal 21 Mei Bapak buat statement yang lebih parah sebenarnya kalau menurut saya. Karena di situ disebut bahwa bisa terjadi kerusuhan seperti 98 kalau tidak terjadi keadilan. Ini juga kan kayak menghasut gitu. 98 itu adalah kejadian yang membuat kita trauma, khususnya masyarakat Tionghoa di Jakarta, karena tidak semuanya terbuka kan kejadian itu. Banyak yang lari ke Amerika kemana-mana. Itu memang didesain seperti itu. Nah, jangan ini dikompor-kompori lagi. Kalau itu sampai terlontar dari mulut seorang yang dihormati di Indonesia ini, itu kan bisa membahayakan karena salah tangkap rakyat di bawah itu akan menjadi presiden buruk di dalam proses memperbaiki negeri ini. Jadi Bapak tidak boleh memposisikan sebagai oposisi yang justru menghambat dari kemajuan-kemajuan yang sedang berjalan ini. Ya, ada lagi statement Bapak, kita butuh 100 tahun lebih deh gitu. Orang luar pulau kalau mau jadi presiden di Indonesia. Ya, jadi kok seolah-olah semuanya dari Jawa. Kayaknya Pak Habibie belum 100 tahun sih. Walaupun sebentar ya dari Parepare jadi presiden juga, walaupun 1,5 tahun gitu. Jadi jadi presiden itu kan bukan soal luar pulau atau dalam pulau Jawa. Kapabilitas Pak. Sekarang ini kan sedang terjadi kontestasi. Kenapa Ganjar yang mencuat lebih tinggi dari yang lain elektabilitasnya? Itu karena memang kenyataannya seperti itu. Masyarakat sekarang sudah bisa menilai. Jadi nggak bisa dipaksakan. Untuk mengalahkan Ganjar, umpamanya terus itu diburuk-burukkan dari rekam jejak dan sebagainya. Ya semuanya harus dipaparkan. Anies punya rekam jejak yang masih hangat, Pak Prabowo punya yang masih hangat, Pak Ganjar juga punya, ya silakan. Nanti rakyat yang menentukan itu. Gitu. Jadi jangan disinggung-singgung ke sana kok seolah-olah presiden harus orang Jawa gitu. Tidak ada seperti itu mestinya Pak. Ya kan? Sekali lagi ya kami harap Bapak tidak menjadi provokator hal-hal seperti ini. Di dalam acara PKS juga Bapak berpidato tentang jalan tol yang katanya untuk orang kaya saja. Gitu. Masa nggak tahu kemarin baru orang mudik naik 46% dari 86 juta menjadi 126 juta itu bukan orang kaya Pak. Kalau orang kaya seperti Bapak mungkin naik pesawat sendiri kan gitu. Tapi enggak, buat kami ya ada jalan tol lebih baik, lebih cepat ya naik jalan tol. Jadi pembangunan jalan tol itu sangat bermanfaat. Sekarang tukang sayur dari Malang Pak bisa jualan sampai ke Jakarta. Berangkat jam 3 pagi sampai di sana, sayurnya masih segar. Itu kan karena dibangunnya jalan tol. Kalau bayar ya memang ada investasi. Wong Bapak sendiri kan punya jalan tol. Ya kan? Bapak punya jalan tol kan? Jadi jangan dibalik-balik. Di dalam acara itu juga kita menyoroti bagaimana statement yang mulia Bapak Agus Harimurti Yudhoyono yang menengarai lebih awal bahwa pemilu nanti ada intimidasi dan kecurangan. Pemilunya aja belum jalan. Sudah, itu karena apa? Karena nerusin kalimat Pak SBY gitu. Jadi ngomong itu ya pakai dasar gitu lah, supaya agak berbobot gitu ya. Jadi jangan mau mengambil hati masyarakat, menjelek-jelekkan yang sudah baik. Nggak bisa. Karena Anda tidak lebih baik dari apa yang sudah ada.
itu jelas. Ya kan? Sekarang ini kalau kita katakan komparasinya kepada Pak Jokowi, kalian ya bablas semua. Kalian nggak pernah kerja, nggak bisa. Makanya yang mendekati mungkin Pak Ganjar, itu harapan kita. Gitu ya. Jadi sudahlah, jadi hentikanlah statement murah dan fitnah. Ini semuanya provokasi. Pengalihan korupsi 8 triliun itu terlalu mahal untuk mengorbankan negara ini. Karena ada korupsi-korupsi besar kok zaman Pak SBY, kalau nggak salah akumulasinya di atas 100 triliun. Penyelesaiannya juga tidak ada. Kasus Bank Senturi lah, Hambalang lah, dan sebagainya. Pak JK juga pernah diserempet oleh kasus korupsi di BP Migas kan? Ya, waktu itu disebutkan oleh kepala BP Migas bahwa siapa itu? Raden Priyono kalau nggak salah. Kasus yang 37 triliun. Dia mengatakan ya itu disuruh Pak JK. Tapi kan itu urusan hukum yang kemudian hilang, ya sudah. Kami ini masyarakat kan nggak bisa apa-apa. Rakyat ini tidak bisa menggapai sampai ke sana, Pak. Kami punya perwakilan yang namanya DPR, itu pun Korea itu tidak bekerja untuk rakyat. Jadi untuk kesenangan mereka saja. Angopan di angopan di Senayan itu saja. Jadi itu kualitas DPR yang sekarang, dan itu kenyataan, ya kan? Rencana undang-undang penyitaan aset koruptor aja nggak ditunda-tunda terus. Karena apa? Lingkungan itu juga dipenuhi oleh kejadian-kejadian itu. Gitu. Jadi negara ini sedang menuju arah yang lebih baik selama dipimpin Pak Jokowi. Jadi kita terima kasih dengan Pak Jokowi. Jangan dirusak lagi. Dunia mengakui kok kita malah meludahi jidat kita sendiri. Jadi itu tolong dihentikanlah, harapan kami dari rakyat kecil ini. Jadi berpolitik dan berkuasa sah-sah saja kok itu. Cuma dengan jalan yang lebih elegan lah dapatnya itu. Jangan kan sudah disampaikan Pak Prabowo, Pak Ganjar, ya nggak usah fitnah, nggak usah hoax. Jadi kemarin waktu di pertemuan pertemuan G7 di Hiroshima juga Pak Jokowi dapat apresiasi dari Direktur IMF Kristalina bahwa Indonesia tumbuh ekonominya di atas rata-rata dunia. Ini kan membanggakan, ya kan? Apa itu tidak diakui, ya kan? Zaman pandemi bisa tumbuh 5,3, sekarang 5,03 dan sebagainya. Kalau pulih 100% pasti tidak, ya kan? Pak Jokowi itu juga tidak bisa kerja sendiri. Dia punya menteri, punya layer-layer banyak. Dia sebagai leader juga tidak bisa mencakup semuanya. Ada yang kelolosan, ada yang dikorupsi, ada yang nggak dikerjakan. Ya begitulah. Karena dia juga tidak bisa memuaskan nafsu semua orang Indonesia. Karena dia bukan pemuas. Dia presiden. Jadi kurang lebihnya pasti seperti itu. Tapi 82% kepuasan masyarakat Indonesia terhadap Pak Jokowi itu tertinggi di dunia, Pak. Ya? Itu dicapai karena ada progres yang dinikmati orang dari Aceh sampai Papua. Itu nggak dikarang. Jadi itu harusnya kan bapak-bapak yang mulia yang punya intelektualitas luar biasa ini kan harusnya bisa menilai itu. Cuma semuanya itu tertutup oleh nafsu karena bapak sudah kayak orang kesurupan gitu kalau menurut saya. Orang kesurupan itu sangat nggak kesurupan. Jadi ngomong apa lupa, ngerjain apapun nggak bisa gitu kan. Jadi meracau saya kemana-mana gitu kan. Itu saya pikir yang harus kita hentikan. Jadi apapun yang kita sedang hadapi, kita hadapi dengan kepala dingin, ya. Karena tahun-tahun politik ini salah-salah kita bisa jadi pemantik hal-hal yang tidak baik. Apalagi bapak-bapak politikus, orang-orang yang punya kontribusi terhadap apapun yang terjadi di negeri ini. Jadi kami sebagai rakyat ya memohon saja supaya ini tidak ribut. Ganti presiden kan biasa, tapi gantilah ya dengan yang baik, yang bisa meneruskan yang sudah baik. Gitu. Jangan dipaksa yang tidak baik. Dipaksakan, dikatakan harus baik, nggak bisa.
Jadi itu saya dari Respon, sampai ketemu lagi di isu yang lain yang bisa dijadikan masukan untuk Bapak-Bapak sekalian atau orang-orang yang berkepentingan. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.